Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 9? Mudah-mudahan hari ini kondisimu paling baik dan siap untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Hari ini Ibu akan menyajikan materi teks laporan percobaan khususnya terkait unsur kebahasaan yang menyangkut kalimat aktif yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Apa itu kalimat aktif dan bagaimana penggunaannya di dalam teks laporan percobaan? Silahkan ikuti penjelasan detail berikutnya. Semangat ya! Menggunakan beberapa jenis kalimat, di antaranya adalah kalimat aktif. Apa dan bagaimana kalimat aktif? Mari kita pelajari bersama. Yuk kita simak pembelajaran dari awal hingga akhir. Oke, kita masih bertemu dengan Musriatun SPD. Semangat ya. Baik, kita bahas yang pertama. Sebelum kita ke kalimat aktif, tentu saja kita harus memahami terlebih dulu apa yang dinamakan dengan kalimat. Menurut beberapa sumber, saya ambil dari 2 sumber, bahwa pengertian kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Jadi dalam sebuah kalimat paling tidak ada subjek dan predikatnya. Pengertian yang lain adalah bahwa kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Ketika mengungkapkan sebuah kalimat, berarti apa yang diungkapkan itu bisa dipahami oleh orang lain. Maka itu baru bisa disebut sebagai kalimat. Baik, tadi kita sudah membahas bahwa sebuah kalimat minimal terdiri atas subjek dan predikat. Nah, mari kita bahas satu demi satu. Apa itu subjek? Nah, subjek di dalam ilmu kebahasaan diartikan sebagai kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, benda itu sendiri, sapaan, dan lain-lain. Nah, mari kita cermati contoh. Gina adalah teman kami. Dari kalimat di sini, mana coba yang merupakan kata benda dalam kalimat yang berfungsi sebagai subjek? Di sini ada kata Gina, saya beri kata S. Itu menunjukkan bahwa Gina adalah subjek. Mari kita cermati apakah betul sesuai dengan pengertiannya bahwa Gina merupakan pengertian sesuai subjek kata benda dalam sebuah kalimat. Ya, Gina adalah nama orang. Nama orang yang melakukan kegiatan pada kalimat di sini atau nama orang yang dibicarakan dalam kalimat di sini, maka Gina adalah subjek. Baik, selanjutnya kita akan mencermati ciri-ciri dari sebuah subjek. Sebuah subjek yang pertama bisa berupa kata atau frase yang biasanya berkelas kata nomina atau kata benda. Kata benda sudah kita pelajari sebelumnya. Ada kata benda konkret, ada kata benda abstrak, ada kata benda dasar, ada kata benda turunan. Silahkan simak kembali video atau materi pembelajaran sebelumnya. Kemudian, ciri yang kedua, subjek dapat dicari menggunakan kata tanya siapa atau apa. Kalau dalam kalimat tadi, Gina adalah. Nah, maka kalau ditanya siapakah teman kita tadi, ia adalah
Gina. Nah, maka pada kalimat tersebut siapa? Kata tanya siapa? Ada jawabannya. Maka Gina adalah subjek. Berikutnya, subjek pada umumnya berada di awal kalimat. Subjek pada umumnya berada di awal kalimat. Pada contoh kalimat yang pertama tadi sudah dibuktikan. Selanjutnya kita akan belajar tentang predikat. Nah, predikat itu yang seperti apa? Menurut pengertiannya, predikat adalah bagian yang menandai apa yang dilakukan, diucapkan, ataupun dituliskan oleh pihak pertama. Nah, siapa pihak pertama? Adalah subjek. Nah, baik, mari kita cermati contoh kalimat berikut. Gina memetik bunga. Kalau kita cermati bahwa ciri subjek salah satunya ada di kalimat pertama. Di bagian kalimat itu dia di bagian awal, maka dikatakan Gina. Itu adalah subjek memetik. Menurut pengertian predikat, memetik masuk dalam kategori menandai apa yang dilakukan. Maka di sini ada kegiatan memetik. Itu adalah yang dilakukan oleh subjek yang bernama Gina. Dan bunga adalah bagian yang objek dari proses Gina memetik. Maka di sini predikat dalam kalimat ini adalah memetik. Mari kita cermati apa sih ciri dari sebuah predikat. Sebuah predikat dapat berkategori kata kerja atau verba. Nah, ciri dari sebuah predikat itu melakukan sesuatu, yaitu melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Kata tersebut berciri melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Seperti yang tadi kata memetik berarti melakukan kegiatan memetik, maka itu disebut sebagai predikat. Selanjutnya kita bahas objek. Pada kalimat yang Gina memetik bunga, ada subjeknya Gina, memetik itu predikat, dan ada satu kata lagi di bagian belakang. Itu yang dinamakan sebagai objek. Kok bisa? Mari kita cermati apakah sesuai dengan pengertiannya. Di dalam sebuah subjek, pengertiannya demikian: sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Nah, tadi Gina memetik bunga. Apa yang dilakukan oleh Gina adalah memetik. Apa yang dipetik? Bunga. Jadi apa yang dibicarakan topiknya adalah tentang bunga. Objek adalah hal yang menjadi topik pembicaraan. Nah, mari kita kenali ciri-ciri dari sebuah objek. Objek yang pertama berada di samping predikat tanpa disisipi kata kecuali pada kalimat pasif. Sekarang pada kalimat Gina memetik bunga. Gina memetik bunga. Kata memetik predikat, bunga langsung berdekatan dengan kata memetik. Maka posisi itu dinamakan sebagai posisi objek. Nah, ciri dari objek berikutnya dapat berpindah menjadi subjek bila predikatnya pasif. Nah, misalnya begini. Tadi Gina memetik bunga. Pada Gina subjek, memetik predikat, bunga adalah objek. Maka jika dia betul-betul objek, maka dia bisa menjadi subjek. Syaratnya adalah subjek dalam kalimat tidak
atau subjek pada kalimat ciri yang kedua adalah bahwa sebuah objek dapat berpindah posisi menjadi subjek pada kalimat pasif. Contohnya, pada kalimat Gina memetik bunga, subjeknya Gina, memetik predikat, kemudian objek adalah bunga. Yakin kalau itu objek, maka kita bisa cek apakah dia bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Coba kita taruh kata bunga di bagian kalimat, di kalimat bagian pertama. Kita ubah menjadi bunga, itu subjeknya. Jadi bunga dipetik Gina. Nah itu, jadi kalau tadi pada kata memetik, Gina sebagai subjek. Nah pada kata dipetik, itu subjeknya bisa diisi dengan bunga. Jadi objek bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Ciri yang ketiga, objek dapat diganti dengan akhirannya. Apa itu misalnya? Gina memetik bunga. Kemudian lalu diambil, setelah dipetiknya ditaruhlah di atas vas. Nah, setelah dipetiknya ditaruh di atas vas. Nah, nya pada kata dipetiknya, nya mengacu ada pada kata bunga. Nah, nya itu berarti objek. Objek bisa diganti menjadi akhirannya pada konteks kalimat tertentu. Selanjutnya kita sudah membahas tentang subjek, predikat, objek. Mari kita ke topik utama kita, bahwa kita akan mempelajari kalimat aktif. Nah, kalimat aktif itu membutuhkan subjek, predikat, objek. Nah, mari kita cermati kalimat di sini. Apa sih arti dari kalimat aktif? Secara pengertian bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan ataupun kejadian. Mari kita cermati kalimat berikut ini. Ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Coba, dari kalimat ini siapa yang menjadi pelaku? Ayah bukan? Nah, subjeknya ayah, dia menjadi pelaku. Di kalimat di sini apa yang dilakukan ayah? Memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Rantai sepeda milik adik. Berarti ayah sebagai subjek melakukan tindakan. Melakukan tindakan atau sebuah pekerjaan. Maka dengan sistem kalimat seperti ini, contoh ini betul bahwa ini merupakan kalimat aktif. Cirinya apa? Mari kita cermati bahwa ciri dari sebuah kalimat aktif, selain terdiri dari subjek, predikat, objek, atau minimal ada subjek predikat, di situ sebuah predikat cenderung memiliki imbuhan me ataupun berawalan di. Mari kita cermati pada kalimat ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Predikatnya adalah memperbaiki. Apakah imbuhan yang ada di kalimat ini? Di kalimat ini imbuhannya adalah me dan imbuhan i. Nah, di sini dicontoh cirinya bahwa sebuah predikat cenderung memiliki imbuhan me. Nah, maka ini memenuhi syarat. Dari kata memperbaiki, dari kata baik mendapatkan imbuhan me yang dikolaborasikan dengan memperbaiki. Dan selain itu adalah ber. Kalau contoh yang ber, misalnya ada kata berlari, itu adalah sebuah tindakan. Contoh,
aku berlari kencang. Nah, aku itu pelakunya, berlari adalah yang dilakukannya, terus kemudian kencang adalah keterangannya. Nah, maka di situ termasuk kategori kalimat aktif karena si aku melakukan perbuatan berlari atau melakukan tindakan berlari. Boleh dikatakan kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya menggunakan awalan me, atau boleh dikatakan pula lebih mudahnya bahwa subjeknya melakukan kegiatan tertentu. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan ini. Selanjutnya, ada kalimat aktif, maka kita mengenal juga yang namanya kalimat pasif. Lawan kata dari kalimat aktif adalah kalimat pasif. Mari kita cermati yang namanya kalimat pasif itu yang seperti apa. Kalau tadi kalimat aktif itu subjek melakukan sesuatu, di sini sebaliknya, bahwa justru subjeknya dikenai pekerjaan. Itu adalah kalimat pasif. Mari kita cermati contoh kalimat yang mirip. Rantai sepeda milik adik diperbaiki oleh ayah. Cermati. Ini subjek yang dibicarakan adalah rantai sepeda milik adik. Kalau tadi posisinya di bagian objek, ciri dari sebuah objek bisa menjadi subjek pada kalimat pasif. Nah, ini dia. Rantai sepeda milik adik di sini berubah posisi menjadi subjek. Terus kemudian lihatlah predikatnya. Di situ ada kata diperbaiki. Kalau yang tadi yang subjeknya ayah berarti ayah memperbaiki. Kalau yang ini yang dibicarakan subjeknya rantai sepedanya, maka berubah menjadi diperbaiki. Diperbaiki siapa? Maka jawabannya rantai sepeda adik diperbaiki ayah. Lihatlah predikatnya. Predikat di sini yang awalnya berupa awalan me, nih tadi memper, sekarang menjadi di dan i, diperbaiki. Kemudian bagaimana ciri kecenderungan dari sebuah kalimat pasif? Kalimat pasif itu cenderung berimbuhan di, berimbuhan ter, dan berimbuhan ke an pada predikatnya. Oke, baik. Setelah kita pelajari dengan detail tentang kalimat aktif dan kalimat pasif, mari kita terapkan di dalam laporan percobaan. Karena dalam laporan percobaan banyak sekali digunakan kalimat aktif. Apakah betul? Mari kita cermati kalimat yang ada di sini. Tujuan dilakukan percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa sabun dapat menarik minyak. Menurutmu ini termasuk kalimat aktif atau kalimat pasif? Silahkan berdasarkan penjelasan yang sudah dilakukan dari awal hingga akhir tadi, kalimat ini kategori kalimat yang mana? Cermati dengan baik-baik, lihat cirinya masing-masing, baru silahkan untuk ditentukan. Demikian belajar kita terkait dengan kalimat aktif dan kalimat pasif. Sesuatu yang perlu direnungkan, silahkan direnungkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan berhasil. Dan untuk selanjutnya, setelah proses pembelajaran ini berakhir, sudah kamu simak videonya. Lebih detailnya silahkan untuk baca materi yang sudah saya lampirkan. Dan selanjutnya, bukalah tugas. Kerjakan tugas dengan baik, diuji dengan 10 soal saja. Semangat ya, silakan lakukan. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, itu adalah penjelasan Ibu terkait kalimat aktif dalam teks laporan percobaan. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima dengan baik. Sekali lagi, jika penjelasan secara lisan ini kurang bisa dipahami dengan baik, silakan bisa membaca materi yang saya lampirkan dalam Google Classroom.
Selanjutnya, setelah materi kamu baca, silahkan kamu evaluasi dirimu sendiri dengan mengerjakan tugas yang sudah saya lampirkan. Semangat, mudah-mudahan nilai terbaik bisa kamu peroleh. Tetap semangat, meski kita tidak bertemu secara langsung, kita belajar secara online, tetapi kita tetap bisa berbagi ilmu. Jangan lupa, jika ada masalah-masalah yang perlu penjelasan lebih lanjut, silakan komunikasikan via WA dan via forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.